Mantap. Motor baru di Benggolo Pam. Ngontrol mas, keliling. Buat keliling kandang ya. Kalau di kandang ini kayaknya sama perempuan nih mas. Yang sapi perempuan, sapi betina itu betina kemarin kurang 2, 19, 12, 31 sekitar 50-an. Di atas sekitar 15. Langsung aja Absen sapi. Ya, siap. ya, ini Dari yang pertama. maskotnya ini. Ini Boeing mas. Namanya Arjuna Boeing. Arjuna Boeing. Kemarin ditimbang sekitar 98 lah, 980. Wah, keren ini. Kurang sedikit. Arjuna Boeing, sapi PO Jumbo. Kandang lembu Benggolo Pam. Arjuna Boeing kayak pesawat ya bro ya. Boeing 11. Boeing itu kan kisahnya namanya itu Boeing dari sana, dari yang punya pertama itu namanya Boeing itu ternyata ada kepanjangannya mas. Apa bos? Rebu Paing. Wow, Karena saya Rebu seneng Paing. dia. Boeing Rebu Paing. Ini agak ganteng. Ya orang agak yang ganteng. Sayang. Wah, manut ya. Jadi saya kasih namanya Arjuna. Ada Arjuna itu kan sosok Arjuna kayak saya mas ganteng. Iya, mantap. Rebu Paing. Rebu Paing. Boeing. Kalau ini Jumbo. Jumbo. Jadi yang punya dulu namanya Arjuno. Arjuno. Cuman saya tambahin, saya singkat Jumbo ya apa ya? Karena belinya dari Boyolali. Jadi saya bilang Juno Boyolali. Juno Boyolali. BP berapa yang ini bos? BP paling di atas 800 kalau ini mas. 800. Nah kalau ini 700 up. Ini namanya Suro. Suro itu nggak ada saya rubah-rubah namanya, dari sana memang Suro. Jadi dia minta namanya Mas Suro ya, siap Suro tetap sampai. Mungkin lahirnya bulan Suro ya bos? Embu nih. Tiga-tiganya ini P berapa mas? Rampas. Kalau Boeing malah P3. 3 kayaknya tadi. Boeing masih P. Kalau ini rampas, ini rampas. Ini kemarin dikosongin, bukan sapinya yang kosong mas. Jadi ini kan apa ya? Dongkal itu ya, apa namanya? Rusak. Ini lagi perbaikin dan sapinya itu pindah ke bawah dulu sementara. Nah, itu lagi mau nanti dimasukin sebagian. Ini nomor 4 siapa mas? Ini namanya Kembu. Kembu itu saya ngambil sebelum Idul Haji, Idul Adha. Itu ditelepon Mas Hermawan, Mas Hermawan pasti kenal lah. Setiap Pam. Itu alhamdulillah ya teman lah. Ya udah kayak saudara itu, dia tawarkan ini. Masku ada sapi, daripada dipotong sayang dipindah ke Banyumas saja dulu, ditaruh sana. Nah, ya tetap ada negosiasinya, ada transaksinya. Sekarang ada di kita ini dari Mas Hermawan. BP berapa? Dari BBC kemarin tuh sempat hampir 1.200 mas, 1.150-an. Cuman kemarin sempat ada kendala di teracak. Jadi sempat dia ngerasakan sakitnya, langsung ngedrop sedikit. Sekarang paling 1.100 ya, 100 berapa nih? 1.100-an. 1100-an. Nah kalau ini saya kasih nama Geseng. Geseng itu hitam ada merah-merahnya kan kayak geseng. Masak segowian, geseng-gesengnya kan. Ini bobot udah di atas 1 ton, 150 kalau nggak salah ini. Wah keren sekali ini. Kalau P-nya aku nggak berani mas buka ini. Piro Le? Coba Le. Le. Pakai rumput bisa mas. Tapi udah saran 4 pasang, 3 pasang. Sekitar 3 pasang. Nah ini
Ini maskotnya. raksasa kita, Mas. Raksasa kita. Ini Wih. namanya Wisanggeni. Wah, mantap. Sapi sempat bikin gempar dunia persapian. Karena geger, di ya. samping bobotnya harganya juga Berbobot juga. lumayan. Oh ya. Ini Wisanggeni ini di samping harganya lumayan, bobotnya juga lumayan. Dia masih galak, Mas, kalau Wisanggeni. Harga masih inget ini 200 JT Mas. 200 juta, 200. Mas. Sempat Dan- kita upload dulu kan 200 juta. Dan sempat lari pas mau dibawa ke sini. Ngamuk dulu ya. Woi. Waduh. Sama Mantap. ono galak. Jadi Masih galak. Masih cukup keras ini. ini sudah 4 bulan ya Mas di sini. Ya sekitar 3 bulanan. Penimbangan terakhir kemarin ya bos sama Pak Dwi itu ya penimbangan terakhir. Penimbangan terakhir itu 1.300 lebih sedikit. Ya, nanti ada videonya kita kasih linknya di bawah video. Nanti kita penimbangan. nanti kita timbang lagi, Mas. timbang lagi. Timbang lagi. Mantap. Ini akan Nanti ditimbang kita lagi. timbang lagi. Nah, jenisnya jenis sapi apa ini? Masih bingung ya ini? Ya, Mas, kalau yang lain saya bisa ngerti jenis-jenisnya ya, tapi kalau yang satu ini saya agak kurang paham. Ini warnanya juga kayak namanya Mas, agak merah-merah gimana? Orang saya kalau tanya kamu itu golongan apa, dia nggak mau jawab ya, Mas. Enggak mau kan? Nggak mau jawab, saya kamu itu golongan apa, diem aja ya. Entah saya yang gemblung apa sapinya yang nggak mau jawab. Berat. Nah ini Belgian crossing PO, Mas. Kemudian crossing PU. Indukannya PO, Hah? indukan PO di IB Belgian. Bukan, jadi Oke. hasil TE cuman dia campurannya itu campuran PO. Siram, Kang. Campurannya itu campuran PO, langsung siram, Kang. Debunya parah banget nih. Jadi apa? Silangan antara PO dan Belgian. Terus crossing PO dan Belgian. Crossing PO dan Belgian. Diberi nama siapa ini? Ini tukil. Tukil. Oh, saudaranya Tukul ya, Pak? Nah, ini dari tempat Mas Dragon Hermawan Black. juga ini. Iya. Dulu saya beli di bobot 500-an. Sekarang berapa, Bos? 1 ton 100 lebih kayaknya. Oh, Tapi berhasil. Kita timbang. Dari setiap Oh, dari Hermawan, Mas Hermawan, Setiapan. Tapi nanti aku pasti bobotnya nggak tahu. Tapi nanti kita timbang. Kemarin terakhir ditimbang berapa ya? Satu-satu ya. Nanti Satu-satu dicek lagi, Mas. penimbangan terakhir. Biar Nanti untuk kita- kepuasan diri nanti saya minta tolong sama Mantap. kepala kandangnya. Ini beliau ini kepala kandangnya ini nanti biar ditimbang lagi. Timbang lagi. Kan ditimbang Dragon lagi. Black. Dragon Black. Namanya itu Dragon Black. Jadi di Dragon sini- itu naga, Black itu hitam. Jadi naga hitam. Naga hitam. Naga Manut hitam. marin. Walaupun namanya serem tapi manut ya, Bos? Manut orang atau ngomong Tumpai bisa, Pak? bisa. Mantap ya. jenisnya itu Ini kalau Mas Doyo. Brangus. Brahman Karena Angus ya. bentuknya sedikit itu Ya, Brangus. Brahman Angus. Nanti akan ditimbang. Jadi tidak hanya beliau menyampaikan BB secara teori, tapi nanti akan di real ditimbang. Mantap ini. Perlu dicontoh bagi yang lain jika menyampaikan BB diikuti dengan penimbangan. Timbangan. Mas. ini unik lagi ini. Ini Belgian Crossing FH. Ini berarti modelnya Belgian Crossing FH FH. ini. Karena FH itu sapi Australia itu loh yang hitam putih. Sapi perah ya. Dia hasil TE transfer embrio. Cuman dia berapa persennya Belgian, berapa persennya FH. Sekitar 50% lah crossing. Umur berapa ini Mas? Ini belum ada 2 tahun kayaknya, Mas. Hanya satu. Bobotnya udah 800-an. Belum poel loh, Mas. Non poel lah Pak. Poel siji yo. Poel 1 setengah. Seperti ini kita Satu gigi. Kemarin sempat mau saya ajak kontes ini karena belum poel, bobotnya hampir 800 kemarin. Tapi nggak tahu ini 700 apa 800 lah kemarin sekitarnya. Nggak taunya begitu dicek poel 1. Satu gigi ya Mas. 1 gigi bukan 1 pasang. Biasanya kalau Ebra tipis badannya kurus ya, Bos. Oh, ini tebal sekali. Ini tebal. Hanya Karena Belgian bajunya, nih, hanya bajunya yang Ebra ini. Belgian. Iya. Nah ini itu aku ini kalau ini nggak tahu ini Mas. Ini jenis apa nih? Ini ada Mirip emosinya, Wariso, Bos. ada juga Mirip. Jawa PU-nya ya. Mirip punya teman kita ini. Ya, mirip Wariso juga ya, posturnya ya. Posturnya kayak Wariso tapi ya besar Wariso Mas. Besar Wariso. Tapi nanti juga bisa besar kayak Wariso. Bisa. Bisa. Ya? Ini kemarin dapat di Kebumen.
dapat di Kebumen. PP berapa Mas? Ini mungkin kalau sekarang aku nggak ngerti ya Mas, tapi ya nanti kalau memang mau diniat ditimbang, tapi kalau 700 up. 700 up. 700 up. Tinggi Mas, tinggi panjang. Ada maskot kita juga namanya itu Bandung. Oh iya. Dulu waktu penurunan ada Mas Seno juga itu ya, itu si Bandung. Ini saya kasih nama Bandung itu sebenarnya sapinya dari Jawa Timur. Cuma sempat dikirim ke Bandung. Dari Bandung transit dikirim ke sana. Itu dulu kerja apa bareng sama urus Mas, sekarang udah 1.100 Mas. Dia beli malah nggak mahal dulu, sekitar 53. Mau dinaikkan? Dinaikkan. Ya ini teman-teman, ini si Bandung mau dinaikkan. Di Bandung akan coba dikeluarkan. Tapi tunggu dari lembu penggolo. Dilatih wis. Apa dodo? Tinggi besar. Kayak itu punya Mas TM Pam, Mas Eko. Ngeri guys. Wah. Kayak bis tingkat. Besar sekali guys. Mantap. Wush. 1.100 lebih Mas. PP 1100. 1.100 lebih kan. Tapi nanti kalau memang timbang ya kita usahakan timbang. Jadi yang kisaran 1 ton up ini sudah ada berapa ekor Bos di kandang lembu penggolo ini? Kalau yang sapi merahnya 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 ekoran, 5 ekor apa 6 ekor? 1, 2, 3, 4, 5, 1 udah keluar. Yang itu kan 800 apis sih Mas. Ya. Ya sama Boeing lah 6 ekor. 6 ekor lah kurang lebih yang sudah 6 ekor. 1 ton bahkan 1 ton up. 1 ton lagi. Kalau 6 ekor lah. Nah itu Bandung katanya. Wah, Kan Mas Repan jos. tahu sendiri Iya. datangnya seperti apa. tipis dulu tipis Bos. Saya ingat betul itu waktu penurunan masih di kandang lama ya Bos dulu ya. Di situ Pakai truk. pakai truk ini. Ini sudah badannya lebar dan bulat ini. Oh. Wah, mantul ini. Ini ada monster sekarang ini, Bos. Namanya Bandung. Bandung. Dan nanti coba kita akan keluarkan satu persatu maskot di lembu penggolo farm ini. Kemudian yang kandang samping ini bakalan loh, Bos. Ini keluar masuk Mas. Sapi keluar masuk untuk pemutaran kandang. Pemutaran kandang. Di bawah. Nanti kita ada kandang umbaran lagi di atas ada. Nanti saya Lihat ke sana. ini untuk pemutaran kandang. Jadi nanti besar dikit jual, besar dikit jual. Ini alhamdulillah udah laku 4 Mas. 1, 2, 3, 4 sama bakalan ini. Kemudian juga ada yang kandang belakang, sekarang diisi betina sepertinya. Belakang kandang ada betina Mas. Betina, ya. Kalau mau lihat. Tim penjaga di lembu penggolo. Satpam. Ya, satpam. Semalam tempat diteriakin terus ya. Kalau ke kamar mandi. Kita lihat yang kandang belakang. Nah ini kita ada pemerasan susu juga Mas. Ada perah susu dari desa ini. Produktif ya, Bos? Produksi nanti di perah susu. Nanti susunya itu untuk apa ya? Untuk masyarakat sekitar lah yang mau mungkin minta seliter 2 liter untuk nini anak-anak yang ingin seneng susu itu kita kasih ke Boleh ngambil Gratis. dari sini. Wah, Gratis. gratis. Tidak, apa maksudnya saya kan anak-anak Gratis. kadang-kadang yang seneng susu ya saya kasih susu, tapi kadang nanti ada teman-teman yang
peternakan kambing itu nempel lah kata caranya gitu. Nempel itu minta sedikit untuk pedetanya, kalau itu bayar. Nah uangnya itu saya masukkan ke kas anak kandang ya. Jadi dapat berapa sehari, 20.000 apa berapa, 50.000 apa berapa masukkan kas. Nanti saya nggak tahu mereka membaginya kapan, saya nggak tahu. Itu haknya mereka. Yang penting saya hanya untuk ya cari anakan lah nanti mas. Jadi tempat nomor 1 ini sapi betina perah. Tapi ini posisinya hamil, ini belum. Nah ini kemarin sapi sempat di TE, tapi kemarin belum sempat terkontrol mas. Alhamdulillah makan kita di sini jadi ya. Jadi sapi kering itu kemarin itu sapi nggak bisa bangun. Alhamdulillah jadi tuh. Iya, sekarang udah gemuk ya. Udah gemuk. Tapi nggak boleh terlalu gemuk katanya kalau betina, Bos. Ya tapi saya mikir-mikir gini sih mas, katanya kalau gemuk majir katanya ya. Yeah. Tapi saya lihat sapi di luar negeri itu gemuk-gemuk ya hamil. Ya. Jadi wes tinggal dungane karo sing dhuwur wae mas, hitungane ngono kuwi. Nah sekarang kalau kita nggak boleh gemukan sapi makan dikurangi, yo kasihan. Kasihan betul. Jadi wes yang penting intinya sapi dikasih makan, dia mau gemuk alhamdulillah, kalau memang nggak hamil dijual malah nguntungin. Seperti kemarin saya beli cuma 18 juta apa gimana ya, itu begitu ditimbang sapi saya 1 ekor 630 mas. Padahal mungkin awalnya itu 400, 630. Jadi sebelah ini bunting kurang terawat ini. ini kemarin udah di TE apa di IB, ini TE cuman belum dicek, insya Allah jadi. Yang ini TE. Sapinya gerak-gerak terus kenapa ya, Bos? Wih, kalau teman-teman ngomong itu sapi talilan. Oh, Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ndongake owner ya. Nah, ndongake orang doa sapi jikir namanya itu mas. Pikir. ini ada simental. Ini semental, alhamdulillah sudah di IB. Insya Allah udah di IB, insya Allah jadi. Kalau ini hamil. Di sini juga ada yang di TE atau transfer embrio ya, Bos. Transfer embrio di sini ada data-datanya semua mas. Jadi sapi yang sapi yang diraih kapan, di TE-nya kapan, di IB-nya kapan, ini ada data-data setiap sapi itu ada datanya semua. Ini Ini hamil. Hamil 4 bulan 5 bulan ini. Di sini ada ininya. Ini sama ini kemarin sempat di TE di IB, TE nggak jadi di IB. Nah ini sapi kemarin itu yang bobot kecil saya keluarkan karena bobotnya udah terlalu besar, udahlah keluar dulu. Ini sama ini. Nah ini hasil TE nih, alhamdulillah ini jadi nih mas. Jadi, kemarin udah dicek jadi deal. Di Mental Malbor itu kan. Ya ini dari Mas Hermawan ini. ya. Dari Setiap Farm juga. Dari Setiap Farm. Mantap ini dari Setiap Farm lagi. Jadi orang-orang kan berpikirnya saya enggak, saya sama Mas Herman alhamdulillah hubungan baik. Sip. Jadi ada sapinya di sana dikirim kemari, kalau dia seneng kadang-kadang mas aku kirimi sapi. Kadang-kadang nggak mau dibayar kok. Di dunia persapian semua saudara. Harus saudara mas, harus saudara. Harus saudara. Ini sama ini saya ambil susunya. Ini udah di IB, insya Allah nanti jadi. Di Mental Moncong. Si mental moncong. Enggak. Ini Eva tapi ada metalnya. Iya. Metal ada Eva-nya apa Eva ada metalnya nggak tahu mas. Oh, di pasar namanya Mental Moncong lah karena Mental moncongnya moncong. udah mesti mental. Iya. Ini hamil mas, sekitar 7 bulanan ini kalau nggak salah. Si Indah ini. Ya, indah. Indah, terindah lah pokoknya. Maksudnya perutnya udah ke bawah. Sorry. Insya Allah akan lahiran insya Allah. Sekarang konsen juga ke breeding ya si Golok ini. Kenapa tuh? Saya itu gini mas, dulu saya selalu baca artikel itu katanya kalau kita mau fokus ke breeding, mau fokus untuk ternak sapi ya pengembukan, karena kan ada beberapa sistem pengembukan, pengembangan, pembesaran, ada breeding. Nah, saya itu orangnya itu gini mas, kita kan nggak ngerti waktu ya. Maksudnya kalau seandainya saya harus penggemukan dulu, belajarnya saya butuh 1 tahun, nanti nggak berhasil, saya harus rubah sistem lagi jadi pengembangan atau breeding. Jadi hidup saya itu saya bikin singkat mas, simple, bukan singkat hidupnya, maksudnya saya bikin simple gini, orang nggak berani, saya harus berani. Jadi di kandang kita itu ada penggembukan, ada pembesaran, ada breeding, ada juga pengembangan. Jadi sistem itu saya ambil sekaligus. Ya makanya tadi kalau kita kerja dengan cara berpikir,
itu ya hitung-hitungannya nggak akan dapat. Adanya nanti jatuh bangkrut, tapi kalau kita kerja secara naluri hati, bismillah dijalani, yakin, insya Allah ya alhamdulillah saya breeding bisa, pembesaran bisa, penggemukan bisa, ya. ketemu semua jadinya kan gitu Mas. Jadi dalam 1 tahun seharusnya saya cuma dapat 1 sistem, tapi dalam 1 tahun saya 4 sistem saya bisa ambil, jalan semua ya alhamdulillah jalan Mas. Kata orang kan kalau fokus harus ke sini dulu nanti gini, tapi ya kita bikin simple lah. Sayang kan umpamanya 4 tahun saya baru ngalami 4 sistem, tapi dalam 1 tahun saya ngalami 1 sistem. Berhasil tidak berhasilnya tergantung abuminallah sama abuminanasnya kita tadi. Intinya gitu, wis yakin. Jenenge orang ngatur Gusti Allah kan gitu. Ini Eva diambil susunya. Ini kayaknya kemarin sempat abortus apa ya, keguguran, tapi alhamdulillah udah normal kembali, makanya nah ini FPO babon PO ini besar Mas ya, masuk tinggi besar ini PO ya, tinggi besar, cuman mungkin mau saya hajar sama Arjuna Boeing. alami diajar Strum lah ceritanya. Ini gadis cocok tanah. kawan, siapa tahu Masnya punya kenalan bujang Ya ini Aku si nih. Doyok. Doyok. ini saya punya gadis Mas, ini bujang ya, ini bujang. Alhamdulillah kita udah berhasil bikin 1 anak di sini, lahiran sapi. lahir di kandang ini Bos. Ini udah 2 minggu ada. Hah? 2 mingguan lebih lah ya. 2 minggu. Ketenannya 2 minggu. Ini hasil IP ya Pak? Indukannya si Meta. IP ini. Indukannya masih 25 Desember. Mantap. anak wedok. Kemudian ini saya penasaran dengan kandangnya, ini terinspirasi dari mana ya Bos, bentuknya seperti ini Bos? Karang-karangan Mas. Saya nggak pernah terinspirasi itu karang-karangan. Jujur saya pada waktu itu, saya punya rencana untuk punya sapi. Saya untuk punya sapi. Awalnya kan nggak seperti ini kandang Mas. Ini udah renovasian ini. Iya. Kalau untuk bentuk saya pernah asal apa ya inilah fungsinya YouTube. Jadi orang yang berkeinginan tuh pertama belajar di YouTube. Kedua harus praktek, jalan-jalan, silaturahim, main ke sono main kemari buat perbandingan. Dan saya banyak memang sedikit melihat Mas Hermawan. Bukan Mas Hermawan terus saya sebut, memang real, saya nggak mau bohong, maksudnya saya pernah lihat dia bentuk bangunan sapi itu seperti apa. Walaupun mungkin konsepnya berbeda. Jadi berbeda. nah perpaduan dari nontonnya kita, belajarnya kita sama inisiatif kita atau inspirasi kita itu seperti apa, itu yang saya pakai. Kalau model sapi kandang-kandang ini saya bilang sapi kasihan, kalau di sapi betina itu jujur satu itu kasihan. Kalau diambil gini lahir kan langsung jebrol sendiri Ya, leluasa ya. Kayak kandang luar negeri kuda itu kan. Mirip kandang kuda betul. Iya, jadi kayak kandang kuda. Jadi ini Nyaman ini sapinya. bapak ini penguasa rumput, pengusaha rumput. Pengusaha rumput. Dalam 1 minggu beliau bisa setor itu 10 juta. Iya, wih keren ya. Serius ini, Iya. beliau ini tanya sendiri. Ya. Kemarin pembayaran 10 juta masih nambah lagi 2 juta besoknya. Wah, jos ini Pak. Bukan dalam 1 minggu ya, dalam sekali panen itu. Kali panen ya, pejuang rumput ini. Karena rumput di sini saya nggak pernah nanam sendiri, jadi memang beli dari petani. Memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat. Jadi saya disuruh beli, walaupun saya ada tanah berapa tempat, saya nggak tanami rumput. Jadi memang masyarakat itu yang saya suruh nanam rumput. Wah, jos ini. Iya. Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Pak Hadi. Pak Hadi. Gimana Pak dengan adanya kandang lembu Benggolo ini? Menurut Bapak gimana? Pendapat Bapak? Gimana? Pendapat Bapak mengenai kandang lembu Benggolo ini gimana Pak? Oh, pendapatan. Menurut jenengan, anane kandang lembu Benggolo ini primen. Primen. Oh, ya suatu dukungan bagi masyarakat, termasuk saya. Iya. Jadi ada kandang sapi di sini, otomatis kalau pemeliharaannya kok lebih banyak, berarti lebih banyak menyerap tenaga. Termasuk saya ngebon rumput, masuk sini berarti masuk pendapatan. Iya. Itulah. Memberikan efek Jadi yang termasuk bagus ya, masyarakat. tanda bentuk dukungan lah katanya kan. Kalau saya tidak mendukung berarti saya tidak bikin kebun rumput. Itu suatu dukungan saya kebun. Malah termasuk saya paling depan. Ada berapa orang warga Pak yang Oh ya nggak tahu banyak. banyak ya? Banyak.
Kalau saya sendiri luas kebun ya sekitar 1 hektar. 1 hektar 3 tempat, 3 lokasi. Ya nanam rumput itu dibanding tanaman palawija seperti jagung, kacang, padi, dibanding tanaman rumput hasilnya lebih jauh daripada tanaman palawija. Soalnya kalau nanam palawija seperti kita tanam jagung, kacang atau padi, setelah kita panen mau nanam lagi kan harus bikin lahan lagi, kan biaya. Tapi kalau nanam rumput, nanamnya cuma sekali, tapi panennya terus menerus. Setiap 2 bulan sekali panen, 2 bulan sekali panen. Kecuali musim kemarau, ya berarti kan nggak bisa panen kalau musim kemarau, kering. Jadi termasuk ada peningkatan bagi kita sebagai petani. Lebih menguntungkan panen rumput ketimbang panen padi, Pak. Nih? Lebih menguntungkan. Oh iya, jelas. Rumput ya. Ya. Dibanding palawija, ya mungkin 2-3 kali lipat. Tapi itu karena ada kandang lembu begulung, Mas. Kalau enggak ya rumput ora payu. Jadi bukan kata orang, saya sendiri yang praktek. Mas, terima kasih sudah diperkenalkan absen sapi-sapi monster dari Lembu Benggolo. Semoga berkah selalu Mas Joko. Amin, amin, Mas. Amin. Salam untuk peternak Indonesia Mas. Salam ternak, salam ngarit, semangat terus. Intinya satu dalam setiap usaha, jangan hanya berpikir untung. Yang penting tetap merasa bermanfaat. Ini ngono. Oke, terima kasih. Jangan hanya berpikir hari ini aku dapat untung berapa. Yang penting bagaimana saya caranya bermanfaat buat orang lain. Insya Allah untung juga mengikuti. Oke, mantap Mas Joko. Berkah selalu, sukses selalu untuk Lembu Benggolo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap pemenang.